Tadi kan kita belajar tentang apa namanya, beberapa definisi data, kemudian variabel, jenis data, skala ukur gitu. Nah, alhamdulillah. Setelah itu juga kita akan menghitung atau akan belajar menghitung nilai statistik, mean, median, standar deviasi, kemudian koefisien variasi, kemudian apakah distribusi normal apa enggak, miring kemana, terus disajikan dengan grafik. Nah, ini tugas ini tidak sekaligus ya, tapi bertahap. Tahap pertama adalah kita kumpulin data dulu. Ini kira-kira datanya kayak gini. Ini diminta apa nih? Diminta mengisi kuesioner ini. Nah, kuesioner ini kalau yang apa namanya 1 sampai 10 ini silakan diisi apa adanya. Apa adanya itu mau jujur mau enggak penting gitu. Tapi nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus dijawab dengan jujur gitu. Saya kirim aja linknya ke itu ya. Ini belum share ya? Belum, Pak. Belum ada. Belum, Pak. Belum, Pak. Terlihat. Saya belum share. Kemudian ini sudah di-record belum? Udah, Pak. Oh, udah di-record. Oke. Ya. Oke, yang di layar yang kelihatan apa? Silabus, Pak. Labus. Oke. Kalau sekarang? Tugas 1. Tugas sesi 1. Ya, tugas sesi 1 dan sesi 2. 1, 2, mungkin sesi 2 dan sesi 3 nanti. Ya, 1 sampai 3 atau 1 sampai 2 nanti menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Ini akan kita lakukan, tetapi dari data yang ada. Data yang ada data kelas. Jadi mohon nanti kelas mengisi. Kalau jenis kelamin sampai skor motivasi ini isi. Mau jujur mau enggak ya terserah, mau ngisinya nggak penting gitu. Yang penting diisi dengan jujur itu adalah nama dan NPM. Jangan dimatiin. Nah, nama dan NPM itu wajib diisi dengan jujur. Kalau jenis kelamin nggak penting jujur apa enggak. Kemudian sampai motivasi itu silakan isi skornya 1 sampai 10, IQ isi skornya 100 sampai 150. Kemudian nah yang perlu jujur lagi latar belakang S1-nya apa. Kemudian pernah belajar statistik apa enggak di S1-nya. Kemudian kalau pernah berapa tahun yang lalu itu belajar statistik di S1 itu. Terus kemudian saat ini sudah divaksin atau belum? Kemudian pernah dinyatakan positif atau enggak COVID-19. Nah, ini linknya saya kirim kemana nih? Boleh ke Asdos ya. Nanti Asdos nerusin. Atau bisa juga saya kirim di chat ya. Link kuesioner motivasi Bios intermediate. Oke, udah ada di chat, silakan diklik untuk diisi. Karena dari data itu nanti kita akan olah ya, kita akan menyelesaikan tugas-tugas. Tapi kalau datanya nggak ada ya tugasnya nggak bisa dikerjakan.
untuk minggu depan tugas untuk menghitung-hitung ini. Nah, tugas sekarang selain setelah mengisi, mana tadi itu? Ya, pertama lengkapi isiannya. Ini tugas A. Kemudian untuk dikumpul minggu depan itu adalah nomor 1. Jadi nomor 1 itu menentukan apa jenis data dan variabelnya, apakah kategorik, numerik, discrete, continue, dan apa skala ukur untuk setiap variabel tersebut. Jadi semua variabel tidak hanya 10 ini aja ya. Semua variabel yang ada di Google Form. Karena kalau Google Form. Nah. Jadi bukan terbatas yang 10 ini lagi, tapi yang ada di Google Form. Jadi Bapak Ibu harus copy itu variabelnya yang di Google Form itu, atau paling enggak dicatat di tempat lain. Kemudian ditentukan nanti jenis data, variabel, skala ukurnya. Jenis data, variabel, kemudian skala ukur. Ya. Sampai di sini penugasannya jelas? Apakah tugasnya jelas? Halo? Artinya sudah jelas. Oke. Jelas. Nanti di tim kita atau enggak Pak tugasnya tadi? Apa kita catat? Oh ya, tugasnya dikumpul di mana? Tugasnya dikumpul di MAS. Jadi di MAS nanti akan ada tempat mengumpulkan tugas. Jadi topik pertama pengantar. Pakai ini bisa. Mengumpulkan tugas. Oh, salah. Ini saya belum set. Ini ngambil. Ini baru ngambil dari tahun lalu, belum diutak-atik lagi. Belum disesuaikan tanggalnya. Oke, di emas silakan dibuka, nanti ada pengumpulan tugas. Kalau deadline itu adalah tanggal kuliah, kita kuliah hari Jumat. Berarti deadline-nya adalah hari Kamis ya. Hari Kamis, tugas 1 harap kumpul di sini. Format terserah. Format Excel atau belum di share screen, Pak. Hah? Nggak ada share screen ya? Di saya belum, Pak. Belum ya. Oh iya, tadi saya stop ya. Kenapa di stop ya? Sekarang udah ada belum? Loading, Pak. Ya, sudah ada, Pak. Oke. Sudah ada Pak. Ya, jadi Dimas yang kelas Jumat ya, akan ada nanti tempat untuk mengumpulkan tugas. Tugas 1 kumpul di sini, formatnya Excel Tower, paling lambat Kamis tanggal 9. Ini 9 September. Ya sore aja, atau supaya saya punya waktu untuk memeriksanya. Kita kuliah sore nggak apa-apa deh, pagi deh. 24.00. Aku mau pindah. Kuliah. 2021. Hah? 2021. Sudah dikali kan? Aja. Oke, paling lambat itu kemudian tanggal berapa tadi itu? 9 September. Aku pinjam susu ya. Mas, aku pinjam pulsa.
9 September 23.59. Oke, 9 September. Bagi yang telat masih bisa 10 September. Kemudian, oke. Nah, ini di sesi pertama nanti pengantar biostat ini juga file pengantar ini bisa diambil di MS Team, bisa diambil di emas ini. Kemudian ada statistik deskriptif. Ini juga nanti bisa diambil di MS Team atau di sini ya. Nah, kemudian silakan kalau ada waktu ya untuk merubah wawasan atau memperbaiki wawasan. Diputar, ada beberapa referensi di sini, ada video. Klik aja, dia akan muter videonya. Ini kayaknya berapa menit ya? 1 jam 40 menit doang. 1,5 jam. Kemudian ada referensi juga sudah di-upload di emas. Baik yang ya, ini referensinya banyak banget ya, tapi nanti diambil aja yang utama itu nomor 1 mana ya? Armitage nomor 5, nomor 1 ini ada Intermediate Statistic for Dummies gitu. 1 dan 5. Nah, kemudian selain silabus apa lagi? Oke. Beberapa hal, kehadiran minimal 85% itu adalah peraturannya akademik. Loh, kok lepas lagi? Kenapa dia hilang-hilang ya? Sekarang udah muncul lagi belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, hilang lagi. Hilang lagi. Iya, hilang lagi. Oke. Oh ya, ini ada tujuan dan segala macam. Kita review aja sebentar ini. Oke. Mana? Kelihatan di layar? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya. Lihat, Pak. Jadi selain apa? Selain di emas, ini juga ada di SAP. Saya lupa apakah SAP itu sudah dikirim ke MS Team atau belum ya? Kalau belum nanti saya tambahkan aja. SAP kelas material PPT. Oh, SAP-nya belum ada. Nanti deh saya kirim lagi. Bisa ambil di emas atau bisa di emas atau di MS Team ya. SAP silabus referensi. Oh ya, silabus ini hampir sama nih dengan tahun lalu. Cuman berubah tanggalnya doang. Sama beberapa mekanisme mungkin berubah. Tapi intinya nggak jauh berbeda ya. Metode belajar lebih banyak diskusi dan praktik ya. Kemudian ini mata ajaran ini akan menjadi persyaratan nanti untuk metodologi penelitian di semester 2 kalau nggak salah. Semester 2 atau semester 3 ya. Ya kayaknya 2 deh. Kemudian yang kita pelajari adalah kemampuan untuk menerapkan. Jadi lebih banyak untuk penerapan. Jadi statistik kita pelajari bukan
matematiknya, tetapi adalah penerapannya di tingkat menengah ya, intermediate, untuk membedakannya dengan S1 tingkat dasar. Nah, diterapkan untuk apa? Untuk memahami masalah, kemudian mencari solusi atau pemecahan masalah, pemecahan masalah tadi melalui kuliah diskusi interaktif, tugas kelompok, tugas individu. Nah, Izin share screen-nya hilang lagi, Pak. hilang lagi. Screen-nya hilang lagi, Prof. Ya, Dok. Oh, kenapa ya? Hilang lagi. Sekarang udah muncul lagi? Sudah muncul. Oke. Ya, artinya metode perkuliahan diskusi interaktif penugasan ya. Jadi berbagai macam metode digunakan. Kalau lebih banyak tugas individu nanti. Yang dipelajari tentunya biostatistik deskriptif, kemudian inferensial, menerapkan beberapa teknik statistik sederhana, apakah itu uji T, kemudian ANOVA, uji chi-square, korelasi, itu yang sederhana. Kemudian yang tingkat lanjut ada multivariatnya. Multivariat dari regresi linear, multivariat dari regresi logistik, dan multivariat dari ANOVA. ANOVA atau ANCOVA nanti secara bersamaan. Nah, kemudian kehadiran 85%, kejujuran 100%, tugas 8 frekuensi, tugas individu kelihatannya, kayaknya tugas kelompok nggak ada deh. Tapi kalau dikerjakan kelompok boleh juga, tapi nanti laporannya per individu. Jadi nggak masalah mengerjakan tugasnya berkelompok, diskusi silakan. Tapi laporannya masing-masing orang. Proporsi untuk ujian 20 tugas, 40-40 untuk ujian. Nah, ini beberapa rujukan yang bisa dibaca. Kemudian UTS dan UAS menggunakan MAS, jadi nanti ujiannya di MAS ini, akses MAS. Makanya yang S3 yang ngambil S3 yang matrikulasi ya. Sudah yang S3 udah masuk semua belum ya? Sudah, Pak. Sudah join apa? Sudah join ke MAS? Saya belum, Prof. Ya, sudah buka emasnya tapi belum masuk ke ini. Biostat intermediate ya. Belum ketemu. Karena kalau nggak join, berarti nggak bisa ikut ujian gitu. Jadi nggak bisa ikut ujian, nggak bisa ngumpulin tugas kalau nggak join. Jadi harus mengklik gitu. Tapi kalau yang S2 itu karena sudah defaultnya dia sudah ngambil di apa namanya, di SIMAK ya, dia udah otomatis namanya masuk gitu. Tapi bagi yang tidak ngambil di SIMAK, nggak ada namanya di dalam ini, dia harus manual masuknya. Ya, tidak usah sekarang. Izin Pak. Yep. Untuk emasnya yang emas yang pertama atau emas yang emas dua, satu, Pak? yang satu, yang nggak pakai dua.
Oh, Mas 1 ya, Pak? Mas saja. Ya, Mas makasih, Pak. Ya. Ya, itu terkait dengan pengantar ya, apa yang harus kita persiapkan. Nah, kemudian ujian nanti tetap pakai Mas juga, baik UTS, UAS, waktunya 75 menit dengan 50 soal. Sebagian besar soalnya adalah teori, kalaupun menghitung, hitungannya tidak rumit gitu. Hitungan sederhana saja. Nah, bagi yang belum, karena ini masih baru ya, nanti 15 menit di awal akan diberikan pengarahan cara mengerjakan soal. Kecuali nanti di semester 2, karena udah terbiasa dengan Mas, jadi nggak perlu pengarahan lagi. Oke. Kemudian kita lanjut sesi per sesinya. Bisa dilihat nanti di silabus ini ya. Yang jelas pertemuan pertama kita akan masuk definisi biostatistik, kemudian skala variabel. Nah, tentunya tadi penjelasan kalian ya. Nah, ini setelah penjelasan ini nanti kita akan masuk ke materinya terkait dengan definisi biostatistik, mulai dari riset kesehatan, statistik vital, induksi, deduksi, peran biostatistik dalam pengambilan keputusan, termasuk nanti skala variabel, jenis data, kemudian data berkelompok, berpasangan, data rutin atau data ad hoc gitu. Nah, tugasnya nanti tugas 1 kali ya, pakai 2. Isi data kelas Google Form. Kok tabel grafik ya? Terus 2 kali tabel grafik ya. Tugas 1, isi data kelas Google Form. Terus nanti berikutnya baru tugas kedua ya. Tugas kedua. Tugas 2 statistik deskriptif. Terus penyajian grafik. Tugas 2 ini nanti minggu depan ya. Setelah kita pelajari yang penugasannya nanti deadline-nya 1 hari sebelum perkuliahan minggu berikutnya. Oke. Kemudian ya nanti bisa dibaca berikutnya adalah probabilitas, permutasi, kombinasi. Kemudian ada distribusi probabilitas termasuk distribusi normal, binomial, Poisson. Kemudian ada penugasan nanti untuk probabilitas binomial, Poisson, normal ya. Tambahin aja lagi. Nah, kemudian berikutnya adalah distribusi sampling. Kemudian berikutnya lagi statistik inferensial. Jadi probabilitas, mulai dari probabilitas ya.
Kemudian distribusi probabilitas, distribusi sampling itu adalah dasar dari statistik inferensial. Karena merupakan dasar ya harus diajarkan atau dipahami gitu. Nah, kemudian baru masuk ke aplikasinya. Aplikasi dari statistik inferensial itu dalam bentuk estimasi dan uji hipotesis. Nah, kemudian setelah itu baru review, kemudian baru ujian tengah semester. Nah, kemudian setelah ujian, nah ujian ini ada minggunya ya, minggu 18 sampai minggu 30. Jadi ujiannya bareng-bareng nanti. Bareng-bareng maksudnya gimana? Bareng-bareng dengan kelas yang lain. 18 sampai 30 itu dua minggu dialokasikan untuk ujian oleh fakultas. Jadi ujian harus serentak di 2 minggu itu. 18 sampai 30. Nah, jadi kelas biostatistik intermediate ini ada 6 atau 7 kelas, nanti ujiannya bareng-bareng pada waktu yang sama gitu. Jadi bisa ujiannya hari Sabtu, bisa ujiannya malam hari, jadi tergantung kesepakatan nanti dengan kelas yang lain. Oke, soalnya juga sama dengan kelas yang lain. Oke, kemudian setelah UTS kita belajar teknik uji statistik. Kalau tadi cuman pengantar ya, pengantar untuk uji hipotesis apa saja, terus kemudian baru teknik uji statistik yang sederhana, uji Z, uji T, uji apalagi nih, ANOVA di mana ya? ANOVA nanti di bawah di pertemuan ke-14. Ini tanggalnya kayaknya November. Kayaknya salah nih. Harusnya 5, 12, 19, 26. 5, 12, 19, 26. 3, 10, 17. 3, 10, 17. Ya. Baru kemudian 2 minggu terakhir itu alokasi untuk ujian. Nah, 3 minggu bulan September itu kita belajar tentang multivariat. Mungkin bukan hitung-hitungan multivariatnya, tapi adalah menginterpretasikan, memahami maknanya dari jurnal. Jadi nanti ada penugasan dalam bentuk jurnal ya. Jadi sudah nyari jurnal, kemudian jurnal yang sesuai dengan jenis uji yang kita pelajari, apakah linear, logistik, ataupun MANOVA. Nah, kemudian mengkritik jurnal tadi, apa kekurangannya dalam konteks penyajian dan interpretasinya ya, hasil. Oke, barangkali itu sebagai pengantar untuk penjelasan perkuliahan. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke topik pertama terkait dengan definisi biostatistik. Apakah
Ada yang mau bertanya? Oke. Jadi tadi kalau kita lihat di emas, mana dia emasnya? Nah, disuruh ini sunnah ya, tidak wajib gitu. Kemudian juga konsep ini, konsep apa namanya? Konsep statistik inference. Silakan dilihat-lihat dulu. Itu sebetulnya bahannya sudah ada di apa? Di MS Team ya, di upload di MS Team udah ada. Cuman ini mastiin aja supaya dibuka gitu. Karena kalau enggak nanti bahannya cuma disimpan doang, nggak pernah dibuka. Nah ini statistik invariant, SE validitas, sebenarnya interpretasi p-value. Nah, statistik estimasi uji statistik. Estimasi uji statistik. Kayaknya yang estimasi uji statistik nih. Nah, tolong dibaca-baca juga. Itu akan berisi terkait dengan apa ya? Terkait dengan beberapa hal untuk membuka wawasan dulu apa itu statistik, kemudian inferensial itu seperti apa gitu. Oke, konsep statistik inferensial. Tadi ada tambahan satu slide ya. Ya, filenya jauh beda dengan yang di MS Team. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak, kita masuk ke pengertian statistik, biostatistik ya. Jadi ada statistik, ada biostatistik. Ya, sebetulnya itu adalah mengacu pada hal yang sama, cuman penerapannya saja ya. Kalau bio itu penerapannya atau aplikasinya di bidang kehidupan ya. Kehidupan atau kesehatan, kedokteran, pertanian, psikologi, pendidikan, itu disebut dengan biostatistik. Kalau ada yang belajar di ekonomi, itu namanya statistik gitu. Ada yang ekonometrik gitu, itu juga sama prinsipnya.
aplikasi statistik di bidang ekonomi dan namanya jadi ekonometrik. Tapi yang dipelajari sebetulnya sama, cuman aplikasinya aja yang beda. Terus kalau di MIPA ya statistik biasa. Termasuk di psikologi sebetulnya ada dua bahasan juga, ada yang pakai statistik, ada yang pakai biostatistik. Jadi sebetulnya mengacu pada konsep yang sama, cuman penerapannya di bidang kesehatan. Nah, sebetulnya perannya apa? Perannya lebih banyak menghasilkan informasi berbasiskan data. Nah, informasi tadi akan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka manajemen atau pengolahan yang baik. Tentunya pengambilan keputusan dan pengolahan yang baik tadi dalam konteks kalau itu layanan itu kepuasan pelayanan, tapi kalau dalam konteks usaha itu adalah mencari profit atau benefit. Nah, kalau tidak didukung dengan data dan informasi ini, maka dikhawatirkan proses pengolahan manajemen, apakah itu suatu institusi atau suatu wilayah, itu bisa jadi tidak maksimal. Oke, sambil di ini ya, sambil diisi kuesionernya. Kalau kita lihat kuesionernya udah ada yang isi belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Oh, udah 50 orang. Cepat banget. Cepat. Ditinggalin sebentar udah jadi. Lah, lepas lagi. Laki perempuan. Ini benar nggak ngisinya nih? Kayaknya benar. Perempuan lebih banyak dari laki. Benar, Pak. Benar ya. Kemudian umur. Umur benar nggak ngisinya? Betul. Benar, Pak. Ini berapa? 24. Oke. Benar. Paling muda nih 24. Terus 25, 26. Oke. Paling senior 48. Oke. Ini semangat 45 nih. 48. Saya jadi ingat nih ngajar S2 itu tahun 90 berapa? 97. Pertama kali saya ngajar S2 97 itu udah senior juga gitu. Nah, yang diajarin adalah komputer gitu. Menggerakkan mouse. Sampai gemetaran tangannya menggerakkan mouse. Tapi nggak apa-apa, sekarang udah lebih banyak muda. Ini kurang lebih rata-ratanya nanti sekitar 20-30 tahun. Karena banyak numpuk di sini. 30-an deh. 33, 34, 35. Kira-kira rata-ratanya nanti. Oke, golongan darah nggak penting. Pendidikan orang tua nggak penting. Pendidikan orang tua, ini jujur atau nebak nih? Jujur. Jujur, Pak. Jujur. Kalau pendidikan orang tuanya kebanyakan perguruan tinggi doang ya. Tadinya saya mau bedain itu S1, S2. Jadi kalau orang tuanya S2, maka anaknya harus lebih dari S2. Tapi kalau orang tuanya SMA cukup S1 aja lah gitu. Kalau sudah sampai S2 ya udah cukup sekali gitu, udah baik sekali. Oke, ras paling banyak 42 itu adalah di Jawa ya. Terus Sumatera, terus Sulawesi, terus lainnya. Oke.
Dari Kalimantan belum ada ya? Kenapa ya? Oh, jumlah saudara kandung, tinggi badan, berat badan, skor IQ. Latar pendidikan S1 adalah apa nih, dokter? Wow, ini berarti kelas ini yang banyak ya, KARS ya. Peminatannya apa nih yang banyak? Saya lupa nanya peminatan. Peminatan apa? Epic klinik Epidemiologi. juga Oh banyak. ya, Epidemiologi. yang 13 berapa yang epid yang ini ngambil Ya. ini? Yang banyak KARS, Pak. KARS harusnya ya. Iya, di grup. KARS. Oke. Kemudian sekarang Enggak ya. perawat kesehatan lain. Oke. Pernah belajar? Iya. Berapa tahun yang lalu? Oh, 9. Oh, jawabannya bervariasi ya. Dalam 1, 2, 3. Oke. Apa-apa. Nanti dikonversi. 5 tahun yang lalu. Oke. Udah ya. 93% karena pada dapat semua. Oke. Ya. 60% enggak, 40. 39 atau 40 pernah ya. Ya. Ini sama angkanya dengan DKI nih. DKI itu 45%. Itu apa namanya? Pernah positif COVID. Tapi kalau yang memiliki antibody, yang dia nggak tahu apakah positif apa enggak, di antibodinya itu bisa sampai 60%. Oke, nggak apa-apa. Nah, saya udah dapat gambaran kalau belajar statistiknya sebetulnya pernah. Nah, jadi cuman sudah lama gitu ya, sehingga kita perlu review lagi. Oke. Oke, kita balik ke sini. Nah, peran biostatistik. Sebenarnya perannya banyak ya. Salah satunya atau beberapa terbatas, hanya yang dituliskan ini saja. Yang pertama, mengetahui pola penyakit. Jadi kalau di rumah sakit, kalau nggak ada yang pola data rekam medisnya, ya nggak ketahuan gitu. Atau kalau diolah oleh orang yang pemahaman statistiknya nggak maksimal gitu. Itu juga hasilnya tidak maksimal. Termasuk metode pengolahannya. Semua orang bisa gitu ya, cuman mungkin yang kalau dikerjakan oleh ahlinya mungkin 1 jam 2 jam selesai gitu ya, dapat angkanya akurat. Tapi kalau dikerjakan oleh seadanya gitu tanpa ahlinya, ya mungkin sehari 2 hari, seminggu 2 minggu masih mutar-mutar aja gitu ya, karena nggak dikuasai metode dan tekniknya. Nah, baik itu pola penyakit, proporsi penderita terbanyak. Penting lagi adalah memprediksi. Jadi untuk memprediksi kira-kira ke depan apa sih 5-10 tahun mendatang
pelayanan yang perlu apa gitu, dokter spesialis apa yang perlu ditambah gitu. Nah itu tentunya dari tren pengunjung gitu, tren pengunjung berdasarkan penyakitnya apa gitu. Nah dari sana baru bisa diperkirakan atau diprediksi kebutuhan pelayanan di masa datang. Terus kalau dulu konsep BPJS masih penting ya. Kalau sekarang mungkin udah enggak lagi. Tapi sekarang yang paling jaminan kesehatan di luar BPJS. Oke, ini penting nih untuk asuransi swasta ya. Karena sekarang BPJS saja tidak cukup gitu. Selain antrinya lama, ya lebih banyak antrinya lama ya dibanding kalau menggunakan jaminan yang lain yang reimburse. Kemudian efektifan obat, keefektifan vaksin gitu. Jadi nggak bisa sembarangan aja untuk memastikan apakah suatu obat lebih efektif dari obat yang lain. Yang lain adalah memperkirakan angka kematian. Baik, kematian yang lain. Ya, tadi hilang. Nah, kenapa kita perlu memperkirakan angka kematian? Karena memang angkanya tidak tersedia. Kalau yang lahir, bolehlah dengan sertifikat kelahiran. Itu gampang dideteksi. Walaupun juga masih banyak yang tidak mengurus sertifikat kelahiran pas saat lahir. Gitu. Tapi kalau kematian, tidak banyak yang membutuhkan sertifikat kematian. Kecuali di DKI ya. Kalau nggak ada sertifikat kematian, maka mayatnya nggak bisa masuk ke dalam kubur gitu. Kecuali kuburnya di luar DKI. Nah, jadi itu permasalahannya, kita tidak punya angka kematian sehingga perlu diperkirakan. Oke, jadi ada konsep populasi dan sampel. Jadi kalau kita gambar ya, populasi ini adalah yang tidak kita ketahui. Yang mengetahui populasi biasanya adalah Tuhan atau hantu gitu ya. Jadi ini konsep populasi biasanya besar dan tidak diketahui. Kalau sampel bagian dari populasi yang kita ambil untuk menggambarkan populasi tadi. Nah, diambil menggunakan teknik tertentu. Nah, apa bedanya? Populasi itu adalah keseluruhan. Biasanya pengukuran populasi dilakukan 10 tahun sekali, disebut dengan sensus. Kemudian selain itu disebut dengan survei. Survei hanya mengambil sebagiannya. Nah, kenapa kita tidak sering-sering aja mengukur populasi gitu? Ya karena selain tidak efisien, kita juga punya sumber daya yang terbatas. Baik sumber daya dana, waktu, tenaga. Nah, sehingga tidak disarankan untuk melakukan sensus sering-sering. Cukup 10 tahun sekali saja. Nah, kalau survei itu bisa tiap tahun. Nah, survei itu bisa memprediksi, nah itu memperkirakan angka kematian, angka kesakitan yang tidak terdeteksi penyakitnya gitu, menghitung angka perkiraan angka kematian, angka kesakitan yang tidak tercatat. Kesakitan. Nah, ini ada beberapa lambang, kalau baca buku nanti lambangnya supaya nggak bingung. Ada mu untuk rata-rata, ada V untuk proporsi, ada tau atau sigma untuk standar deviasi,
kemudian ada rho untuk koefisien korelasi, dan lambang-lambang lain yang kaitannya dengan populasi. Nah, dalam konteks statistik ada dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inference. Apa bedanya? Ya, kalau deskriptif itu hanya menggambar, mendeskripsikan, menggambarkan saja. Nah, jadi perkara gambarnya ini apakah hanya menggambarkan sampel atau bisa menggambarkan populasi, itu di statistik deskriptif nggak penting. Nah, yang penting dia hanya menggambarkan saja. Nah, kalau nanti statistik deskriptif itu diaplikasikan pada sensus, maka nilai yang ada itu bisa menggambarkan populasi. Tapi kalau statistik deskriptifnya diaplikasikan pada survei sampel, berarti dia hanya menggambarkan sampel. Nah, bisa nggak survei statistik deskriptif tadi menggambarkan populasinya juga gitu? Bisa. Tentunya kita gunakan statistik inference untuk menjembatani atau menggambarkan, memastikan apakah nilai statistik sampel tadi itu bisa menggambarkan populasi atau tidak. Nah, itu namanya statistik inference. Nah, itu tentunya tergantung pada beberapa asumsi dan beberapa kesalahan yang bisa ditoleransi. Jadi prinsipnya nanti ada estimasi populasi, kemudian ada uji hipotesis, estimasi populasi. Kemudian ada uji hipotesis. Uji hipotesis bisa satu atau beberapa populasi diperbandingkan. Nah, itu beda antara statistik deskriptif dengan statistik inference. Kalau tadi dalam gambar, sekarang dalam angka. Misalnya, populasi tidak diketahui. Populasi balita di Kabupaten Bekasi, gizi kurangnya berapa angkanya, berapa persen gitu. Kurang lebih misalnya di Kabupaten Bekasi, kabupaten atau kota, lupa nih. Balitanya ada 100.000. Untuk menggambarkan 100.000 balita, kita bisa melakukan sensus, tetapi mahal dan tidak dianjurkan. Jadi cukup dilakukan sampel saja. Nah, kalau melakukan sampel, apabila ada dua orang yang mengambil sampel dengan metode yang sama, tetapi saling independen, tidak saling terkait, bisa jadi nanti hasil penelitiannya atau hasil surveinya itu atau hasil pengukurannya berbeda, tidak sama. Nah, misalnya ini peneliti pertama ya, diambil sampel 400, dapat gizi kurang 20%. 20% tinggi ya. Kemudian peneliti kedua mengambil sampel secara independen, tidak terkait dengan peneliti satu. Kemudian dianalisis, ketemulah gizi kurang 22. Jadi sebetulnya yang mau ditujukan ini populasi balita di Bekasi. Berapa sih gizi kurangnya gitu. Jadi yang pengen dituju bukan 400 balita ini, tapi adalah yang 100.000. Nah, dengan adanya dua angka ini, 20 dengan 22, kira-kira yang lebih dipercaya yang mana?
untuk menggambarkan populasi? Apakah 20% atau 22%? Halo? 22% ya Pak? 22%. 22%. Ada range-nya. Kenapa 22? Jangan 20 ya Pak? Kenapa 20? Bisa keduanya. Bisa keduanya, Pak. Iya, Ada range-nya. bisa Iya. dua-duanya. Dua-duanya dipercaya. Dengan syarat metodenya sama ya. Metode samplingnya standar. Terus kenapa dia berbeda? Nah, itu ya yang disebut dengan sampling error. Error karena pengambilan sampel. Jadi kalau ada error yang ditoleransi, maka penyajian statistik tadi tidak cukup hanya dengan deskripsi saja, perlu dilanjutkan dengan estimasi interval. Estimasi dalam bentuk interval. Jadi untuk mengontrol atau mengakomodasi sampling error yang 5% ini, maka gizi kurang 20% ini harus disajikan dalam bentuk kepercayaan dalam biasanya kepercayaan 95% yang dipakai itu kira-kira gizi kurangnya berkisar antara berapa sampai berapa. Nah, kalau intervalnya ini berimpit misalnya yang angka 20 ini berkisar antara 17 sampai 23 gitu. Nah, di dalam 17 sampai 23 angka 22 ada di dalamnya enggak? Ada. Enggak, Pak. Ada. 23. Antara 17 sampai 23. Ada, Pak. 22% Ada. 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 Kalau ada, berarti kedua angka tadi sama. Tapi kalau angka ini adalah 27 misalnya. Terus, apakah dalam kisaran 17 sampai 23, angka 27 ada di dalamnya? Tidak. Nggak ada. Tidak, Pak. Kalau nggak ada, berarti ini disimpulkan berbeda. Jadi, kenapa bisa berbeda? Ya, karena tetap ada kemungkinan error 5%. Yang angkanya memang di luar dari perkiraan. Tapi 5% kan nggak banyak ya. Peluang untuk mendapatkan 5% kecil sekali. Jadi misalnya sampai 100 kali pengambilan data, ini baru ada 5 peluang salahnya atau di luar interval yang sudah dihitung. Nah, sebagian besar itu akan berada dalam interval dengan kepercayaan tertentu sesuai dengan yang sudah disetting. Sampling error settingannya ini jadi penting untuk bisa menggambarkan suatu populasi atau tidak. Nah, jadi sebetulnya kalau ada variasi di dalam suatu survei, si A dapat sekian, si B dapat sekian, sepanjang variasinya masih berada dalam kisaran sampling error yang ditoleransi, maka angka ini dianggap sama. Dianggap tidak berbeda. Tapi kalau sudah jauh di luar kepercayaan, di luar sampling error yang digunakan, bisa dipastikan angkanya berbeda. Artinya ada sesuatu, kemungkinannya sangat kecil, tapi bisa terjadi. Oke. Masuk berikutnya tahapan kegiatan statistik. Aira.
Kegiatan statistik itu banyak tahapannya, salah satunya mulai dari pengumpulan data, termasuk mendesain kuesioner dan sampel. Kemudian mengolah data dan menganalisisnya, termasuk dalam pengolahan itu adalah entry dan cleaning. Nah, tadi ketika masuk dalam kuesioner ini sudah bagian dari entry data ini. Jadi kalau sekarang itu entry datanya sudah elektronik saja, tidak perlu manual lagi entry-nya. Nah, jadi entry kayaknya sudah sensus terakhir juga sensus 2020 itu diawali dengan entry secara manual, entry secara mandiri lewat websitenya BPS gitu. Nah, jadi bagi yang tidak ngentri itu baru didatangin satu persatu. Oke. Kemudian penyajian data dan interpretasi. Nah, ini lebih banyak kita belajar nanti. Penyajian, pengolahan, analisis ya. Penyajian. Oh ya, di dalam analisis lebih banyak analisis. Analisa data. Entry data, cleaning, uji statistik. Selesai uji statistik baru penyajian interpretasi, kemudian simpulan generalisasi. Nah, tentunya ini saling berkait semua nih. Antara pengumpulan, pengolahan, analisa, uji statistik, dan penyajian. Jadi 1, 2, 3 itu saling terkait. Apa kaitannya? Kaitannya tergantung pada jenis data. Jadi kita perlu memahami data dan variabel. Karena nanti data yang berbeda, cara mengumpulkannya berbeda, cara mengolah dan menganalisis serta penyajiannya juga berbeda. Nah, perbedaan itu akan sangat bergantung pada jenis data atau variabel yang mau diukur. Nah, coba dilihat di sini. Kira-kira ini kira-kira ya putus lagi. Ya, udah muncul lagi belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, jadi ada konsep data dan ada konsep variabel. Ini ada dua warna kuning dan warna apa? Hijau, biru ya. Kira-kira mana yang data, mana yang variabel? Antara kuning dengan biru ini. Datanya biru, kuning variabel. Oke. Kuning variabel, data biru. Ya, kalau secara definisi variabel itu suatu sifat yang dapat diukur dan nilainya bervariasi. Kalau nilainya tidak bervariasi, misalnya jenis kelamin pria semua gitu, maka jenis kelamin tidak layak untuk menjadi variabel. Kemudian misalnya peserta KB, semua adalah peserta KB, berarti kepesertaan KB bukan menjadi variabel lagi karena dia homogen, dia tidak bervariasi. Nah, kemudian kalau data adalah kumpulan fakta hasil pengukuran, perhitungan ataupun pengamatan. Jadi, data itu bisa diukur, bisa juga dihitung, bisa juga diamati proses pengumpulannya. Jadi setelah proses pengumpulannya tadi baru kemudian
dipisahkan atau dianalisis nanti. Skala ukurnya mau dalam bentuk apa? Nah, misalnya berat badan ada dalam bentuk angka, jenis kelamin dalam bentuk laki perempuan, tinggi badan angka, pendidikan SD SMP, lama bersekolah angka tahun, jumlah anak dalam angka, peserta KB ya tidak, umur dalam ulang tahun terakhir dalam bentuk angka. Jadi kalau kita lihat yang warna biru, oke, warna biru, kemudian ada warna, ini apa nih? Hijau ya? Nggak kontras ya? Ya, ungu aja deh. Kategori jenis kelamin sama. Ya, pas lagi. Nah, apa ya? Baru kali ini, sebelumnya nggak pernah. Oke, apa bedanya dua warna yang di kanan ini? Warna biru dengan warna ungu, apa bedanya? Yang ungu kategorik, yang biru numerik. Ya, yang biru itu berupa angka. Jadi data itu berupa angka. Sedangkan yang ungu itu data itu berupa bukan angka, tapi bisa jadi kode angka. Aduh. Kode angka 1 laki 2 perempuan itu adalah kode angka, bukan angka. Aduh, lepas lagi. Nah, dia. Masih lancar, masih muncul. Oh, enggak. Oke, udah kelihatan lagi layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi data itu bisa berupa angka, bisa juga bukan angka. Kalau bukan angka apa? Bisa sifat, bisa kualitas, bisa pernyataan, bisa kondisi. Nah, yang bukan angka itu disebut dengan kualitatif. Bukan angka. Jadi, sedangkan ada satu lagi berupa angka dalam bentuk angka numerik ya. Angka numerik, warnanya biru. Nah, angka numerik ini bisa dibagi dua lagi. Ada yang bisa desimal, ada yang bulat saja, tidak mungkin desimal. Yang tidak mungkin desimal apa ya? Anak. Jumlah anak. Ini tidak mungkin desimal. Ini adalah diskrit. Selain itu bisa desimal. Berarti selain itu adalah kontinu. Umur sekian tahun, koma sekian. Ada bisa desimal, bisa koma. Walaupun nggak dipakai, itu lain hal. Tapi sepanjang dia bisa desimal berbentuk koma ya, itu dia adalah bulat tanpa koma. Pakai V2 V3 ya. Bulat desimal. Ini pakai atau. Kalau tanpa desimal itu adalah diskrit. Biasanya hasil menghitung 1, 2, 3. Tapi kalau kontinu itu biasanya hasil mengukur. Mengukur pakai alat. Alat ukur pakai panjang pakai senti atau berat pakai kilogram.
Nah, sekarang sumber data. Sumber data ada primer, sekunder, tersier. Nah, yang primer ini yang dirancang sendiri oleh si peneliti. Sedangkan yang sekunder itu memanfaatkan data yang sudah dikumpulkan oleh orang atau institusi lain. Kemudian tersier itu kumpulan dari berbagai laporan. Itu biasanya studi literatur atau meta-analisis. Itu sumber datanya biasanya tersier. Data yang sudah diolah. Kalau sekunder itu data belum diolah. Hanya berupa data mentah ya. Data kumpulan data yang sudah diolah. Iya. Yang sudah diolah dari prinsipnya tersier itu sudah diolah. Kalau sekunder pengumpulan data dibuat rancangan oleh orang lain. Walaupun di sekunder itu dia ikut mengumpulkan gitu sebagai enumerator. Tapi karena bukan dia yang merancang, dia hanya enumerator, petugas pengumpul data, maka tidak layak dia dikatakan sebagai data primer, tetap data sekunder, walaupun dia sendiri yang mengumpulkan data itu. Jadi untuk membedakannya dengan primer itu adalah apakah rancangan pengumpulan data itu sudah dilakukan review terlebih dahulu sebelumnya, kemudian sudah disesuaikan dengan situasi kondisi di lapangan. Nah, sekarang kita masuk ke skala pengukuran. Skala pengukuran untuk data atau variabel tadi disingkat dengan NOIR ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Kenapa ini dibedakan? Karena nanti untuk kebutuhan apakah nanti aplikasinya dalam statistik parametrik kah? Atau statistik non parametrik gitu. Nah, jadi larinya ke sana. Kalau diperlukan statistik parametrik, maka harus memenuhi beberapa asumsi, terutama asumsi normalitas. Nah, yang bisa normal itu adalah skala interval dan rasio. Kalau nominal ordinal itu tidak mungkin bisa normal distribusinya. Nah, apa bedanya interval rasio dengan yang nominal ordinal? Nah, kalau nominal itu yang paling rendah dia hanya bisa membedakan. Karena kalau tadi tidak ada perbedaan itu bukan variabel, tidak ada variasi itu bukan variabel. Kalau dia bervariasi dan bisa dibedakan antar masing-masing variasi, itu skala ukur nominal. Apa bedanya dengan ordinal? Itu kalau antar variasi tadi tidak ada tingkatan. Jadi variasi hanya sekedar berbeda. Apa yang dimaksud dengan tingkatan? Tingkatan itu ya ada jarak ya. Ada tingkatan, juga ada tingkatan. Mana yang lebih tinggi, lebih rendah gitu. Tingkatan tinggi rendah ya. Nah,
Apa bedanya dengan interval? Kalau interval itu ada jarak antar tingkat, sedangkan ordinal itu tidak dapat ditentukan jarak antar tingkat. Ya, misalnya gini, SD SMP, berapa jaraknya antar SD dengan SMP? Tidak ada jarak. Ya, Ada jarak. tidak bisa dipastikan jaraknya, karena bisa jadi jaraknya hanya 1 hari atau 1 malam. Hari ini lulus SD, besok masuk SMP. Terus SMP SMA berapa jaraknya? Ya, tidak bisa ditentukan secara pasti ya. Nah, tapi kalau bisa ditentukan jaraknya dengan pasti, ada jarak antar tingkat, maka itu adalah interval. Contohnya suhu 30 dengan 35. Udah pasti berbeda. Jadi dia memenuhi unsur nominal. Kemudian dia juga memenuhi unsur ordinal, bahwa 35 lebih tinggi dari 30. Kemudian dia juga memiliki jarak antara 30 dengan 35, itu jaraknya adalah 5. Terus, apa bedanya dengan rasio? Nah, bedanya dengan rasio adalah kalau digabungkan, prinsipnya adalah interval itu tidak memiliki nilai nol mutlak, tidak memiliki kelipatan. Apa yang dimaksud dengan kelipatan? Nah, kalau suhu 30 dicampurkan, diaduk dengan suhu 35, apakah suhunya akan menjadi 65? Tidak, Pak. Tidak. Nah, kalau tidak, berarti skalanya interval saja. Nah, kalau interval. Terus, beda halnya kalau rasio. Rasio itu, ketika dia digabungkan, maka ada kelipatan hasilnya. 60 digabungkan dengan 70, masukin ke timbangan, itu akan muncul angka 130. Tetapi suhu 30 dengan 35 dicampur jadi 1, itu tidak akan mungkin menjadi 65. Nah, sehingga suhu itu dikatakan suhu skala ukurnya hanya interval saja. Tetapi bagi yang angkanya bisa kelipatan, 60 tambah 70 kilo jadi 130 kilo, atau tinggi badan 60 dengan 70 ditumpuk, ditumpuk ya orangnya, itu akan menjadi 130 cm. Nah, untuk satu variabel itu bisa diukur dalam skala ukur yang berbeda. Apa maksudnya? Kalau status gizinya hanya dikategorikan normal atau tidak normal, normal atau kurang, maka ini skalanya adalah ordinal. Tapi kalau status gizi tadi dihitung dalam bentuk Z-score, maka skalanya dalam bentuk interval. Jadi ada beda, ada tingkatan, ada jarak antar tingkat. Nah, begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan mana tadi? Mana ya? Ini. Pendidikan. Kalau pendidikan diukur pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dia akan menjadi apa? Jadi apa dia? Skala ukurnya apa nih?
Ordinal. Ordinal. Tetapi kalau pendidikan itu diukur dengan lama bersekolah dalam tahun, maka dia skala ukurnya menjadi rasio. Rasio. Iya. Jadi dalam satu hari bisa diaplikasikan tergantung bagaimana cara kita mengukur. Kemudian ada konsep. Oke, sampai di situ kira-kira paham? Nah, mulai sekarang dibayangkan kembali penugasan tadi. Kira-kira jenis kelamin, skala ukurnya apa, umur, golongan darah, sampai nanti sudah pernah dinyatakan positif atau tidak gitu. Nah, dari semuanya itu nanti tolong di mana tadi itu? Tolong dijawab apa jenis data variabelnya. Terus untuk yang numerik apakah discrete atau continue itu tolong disertakan juga. Kemudian skala ukur untuk setiap variabel yang ada tadi. Skala ukur, skala pengukuran dalam bentuk nominal, ordinal, interval rasio, Noir tadi ya. Alhamdulillah. Oke. Sampai di sini penugasannya akan jelaskan ya. Nah, di dalam pengukuran ada konsep konsep valid dan reliable. Valid itu diterjemahkan sebagai tepat, akurat, sahih. Tapi kalau reliable beda lagi. Reliable didefinisikan sebagai konsisten. Konsisten dalam artian apa? Diukur berulang-ulang hasilnya sama. Nah, kalau kita bandingkan timbangan pegas dengan timbangan digital, kira-kira yang lebih valid yang mana? Digital. Kalau yang lebih reliable? Digital. Digital, Pak. Kalau digital lebih reliable itu masuk akal. Karena timbangan pegas gampang melar. Sering dipakai dia melar. Terkena panas dia melar. Tapi kalau untuk yang timbangan pegas kenapa dia kurang valid dibanding digital? Karena nggak diterai. Ya, betul. Jadi valid atau tidaknya bukan tergantung alatnya, tetapi apakah ditera apa enggak. Sepanjang dia ditera, maka validitasnya akan sama. Tentunya peneraannya itu menyesuaikan dengan standar ya. Kalau digital mungkin setahun sekali cukup. Tapi kalau pegas diteranya harus
kelipatan berapa gitu. Pokoknya pemakaian sekian kali itu harus ditera ulang gitu. Nah, kalau enggak dia melar terus tidak akurat lagi. Jadi tidak akuratnya, tidak validnya timbangan pegas tadi itu lebih karena tidak reliable. Tidak reliable karena sering dipakai, kalau dia tidak konsisten sehingga tidak ditera. Tapi sepanjang dia ditera setiap saat itu sama-sama valid. Jadi kalau dia ditera dia sama-sama valid. Cuman mungkin kurang reliable pegas ini karena gampang melar. Nah, apalagi kalau tidak ditera, udah dua-duanya tidak valid dan tidak reliable. Itu penyakitnya. Kalau sudah tidak ditera. Nah, timbangan digital itu juga dia tetap reliable terus ya. Reliabilitasnya nggak berubah sepanjang baterainya cukup ya. Tapi kalau dia tidak ditera maka dia menjadi tidak valid. Jadi begitu konsep dalam pengukuran valid dan reliable ini. Nah, beberapa cara pengumpulan data bisa tadi di pengumpulan data mana tadi tuh? Udah diceritakan sebelumnya. Mana ya? Udah diulang lagi aja. Ya. Jadi mengumpulkan data bisa dengan observasi, diamati ya. Oh, kalau nggak salah di sini. Data. Nih. Hasil mengukur, menghitung. Jadi ya bisa diukur, bisa juga dihitung. Diukur tentunya pakai alat ukur. Tapi intinya adalah banyak cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama observasi, pengamatan, terus wawancara. Wawancara itu ada tanya jawab. Tapi kalau angket hanya isian saja, form isian. Jadi tidak ada tanya jawab. Kalau dulu dikirim via pos, sekarang kirim via apa? Harus dikirim balik via Google Form. Google Form. Yang paling gampang ya. Nah, sekarang sudah mudah. Cuman masalahnya harus hati-hati juga angket ini. Tergantung nyebarinnya kemana gitu. Bisa jadi nyebarkannya tidak sesuai dengan populasi yang dituju. Atau sebarannya tidak random. Itu masalahnya. Masalah lain nanti. Masalah validitas reliabilitas hasil pengukuran juga, hasil sampel. Kemudian ada yang diukur. Tentunya harus ada alat ukurnya. Kemudian polling jejak pendapat ini hampir sama nih. Angket atau polling nih. Sama. Nah, ada lagi cara pengumpulan data itu data rutin di fasilitas ya. Data fasilitas baik itu rumah sakit atau puskesmas atau kelurahan atau kecamatan.
kabupaten kota. Biasanya kalau dinas kependudukan bisa di kecamatan atau kelurahan bisa kabupaten kota. Itu punya beberapa data yang rutin untuk dikumpulkan, terutama data kelahiran dan migrasi biasanya. Kelahiran, kematian, migrasi. Salah. Kematian kadang nggak akurat ya. Kelahiran, perkawinan, migrasi. Jadi bisa di dinas kependudukan, bisa di dinas catatan sipil, ataupun di KUH. Itu data rutinnya bisa dimanfaatkan. Salah satu cara mengumpulkan data. Ini semua tantangannya beda-beda ya. Sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan akurasi yang ingin didapatkan. Ada kalanya pengamatan lebih akurat dibanding wawancara, tetapi ada kalanya juga wawancara lebih akurat dibanding pengamatan. Karena pengamatan rentan untuk berubah kalau dia responden merasa sedang diamati, sehingga dia bisa merubah baik perilakunya maupun hal-hal lainnya, karena merasa sedang dinilai. Tentu dia ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kemudian ya ini data rutin tadi, data rutin fasilitas ya, dikumpulkan terus-menerus, bisa diregistrasi vital terkait dengan lahir, migrasi, kawin, mati, kemudian reporting di puskesmas atau rumah sakit. Kemudian ada yang surveillance, ini biasanya untuk penyakit yang berpotensi wabah. Ada yang 2 mingguan, ada yang harian, tergantung wabahnya apa. Kalau lagi musim DBD itu tiap hari itu dikumpulkan secara rutin. Nah, kemudian ada data yang sifatnya ad hoc, sewaktu-waktu. Ini yang sensus, supas, sensus dan survei. Gitu. Kalau sensus ya setahun 10 tahun sekali. Kalau survei itu pokoknya selain sensus itu adalah survei. Bisa survei penduduk antar sensus, supas namanya. Bisa survei sosial ekonomi nasional, ini tiap tahun. Bisa riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kemenkes ya, Riskesdas. Bisa juga survei demografi dan kesehatan oleh BKKBN. Nah, kemudian pengolahan analisa data dimulai dengan apa namanya? Ini lebih rinci, nanti ada mata ajaran manajemen dan analisa data lanjut. Jadi ada nanti mata ajarannya. Ya. Belajar lebih rinci terkait dengan manajemen data dan analisis data ini. Tapi intinya untuk statistik deskriptif biasanya kita hanya membatasi pada distribusi frekuensi, baik itu data kategorik, numerik, maupun grafik ya. Grafik. Kemudian analisa data yang analitik. Analitik ini yang sifatnya uji-uji statistik, menghubungkan beberapa variabel. Ada yang parametrik, ada yang non parametrik, tergantung distribusinya normal atau tidak. Untuk yang distribusi normal ya ada uji T dan lain-lain. Ini yang distribusinya normal. Tapi kalau tidak normal, maka ujinya beda lagi.
uji T itu ada padanannya yang non parametriknya adalah uji median. Kemudian untuk uji ANOVA padanannya yang non parametriknya adalah Kruskal-Wallis. Kemudian regresi logistik itu sudah bisa non parametrik atau parametrik ya. Kemudian korelasi Pearson non parametriknya adalah Spearman. Di masing-masing parametrik itu tersedia padanan non parametriknya tergantung asumsi apakah distribusi normal atau tidak normalnya itu mana yang terpenuhi. Kemudian untuk multivariat juga begitu. Umumnya regresi multivariat itu adalah distribusi normal, mempersyaratkan distribusi normal. Terus kalau tidak normal bagaimana ya? Tersedia metode untuk analisis data yang tidak normal juga di multivariat. Jadi baik univariat maupun multivariat itu tersedia baik untuk distribusi normal, parametrik atau non parametrik. Makanya di awal kita ada belajar tadi kapan suatu data dikatakan normal atau kenapa data itu harus jelas apakah dia normal atau tidak, atau skala ukur mana yang mungkin dia normal. Sudah pasti nominal ordinal itu tidak mungkin normal. Yang mungkin normal adalah interval dan rasio. Oke, Bapak Ibu, sebetulnya materinya sudah habis ya. Tinggal penugasan aja. Nanti kalau data sudah terkumpul, saya kirim ke koordinator kelasnya untuk kita aplikasikan tugas yang berikutnya minggu depan. Kalau minggu sekarang cukup tentukan jenis data, kategori numerik, discrete continue, kemudian skala ukurnya apa. Oke, sebetulnya kalau kita mau tahu jenis uji statistik itu apa aja sih gitu. Sebetulnya banyak jenisnya. Kalau mau tahu gitu. Terus yang kita pakai cuma sebagian aja. Sebagian yang ditandain ya. Dikasih warna-warna. Tapi sebetulnya banyak metode lain untuk melakukan analisis atau uji-uji statistik tersebut. Ini dalam konteks uji bivariatnya, belum multivariat. Multivariat lebih banyak lagi. Jadi dari satu bivariat bisa 2 atau 3 multivariat yang bisa dilakukan. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Oke. Untuk membuka chat, izin bertanya. Oke. Saya masih belum paham dengan standar empiris pemilihan angka 5% dalam contoh sebelumnya. Saya bayangkan contoh yang Bapak berikan tadi adalah sebuah binomial event satu gizi buruk dan underline gaussian proses. Oke. Kalau saya pakai binomial test untuk membandingkan prevalensi 22 dengan 27, saya dapat hasil yang tidak bermakna dan mengasumsikan prevalensi dasarnya 20 sampai 25. Oke. Akan lebih jadi standar error 5% itu dihitung berdasarkan apa ya Pak, sehingga kita mengatakan bahwa di atas margin 5% sehingga dengan berbeda. Oke, sebetulnya itu hanya contoh. 5% tadi, sampling error 5% hanya ilustrasi. Kalau untuk memastikannya apakah beda apa enggak, itu harus dihitung terlebih dahulu intervalnya, confidence intervalnya.
Jadi kita perlu menunggu di sesi estimasi interval untuk memastikan apakah angka 20 dengan 27 atau 20 dengan 22 itu sama atau berbeda. Jadi silakan ditunggu dulu ya Pak, jangan di ini sekarang. Kalau sekarang itu hanya contoh ilustrasi, belum merupakan angka yang tepat atau keputusan yang mutlak gitu. Kemudian yang maksud dengan distribusi normal, tidak normal kriteria seperti apa? Oke, ada nanti ketika kita masuk di distribusi tersebut. Karena kalau sekarang diterangkan semua, ya nggak cukup waktunya Pak. Terus, kenapa t-test dianggap mengasumsikan normal distribution? Bukankah secara musti hanya membutuhkan parameter mean dan standar error? Iya, standar errornya akan akurat kalau distribusinya normal. Kalau distribusinya tidak normal, maka standar errornya tidak akurat. Kalau standar error tidak akurat, berarti uji t-nya tidak tepat gitu. Jadi lebih kepada konsep normalitas itu untuk memastikan apakah variasi yang didapat itu sudah tepat atau belum gitu. Variasi atau error yang dihitung sudah sesuai atau belum gitu. Nah, kalau distribusi tidak normal dipaksakan menghitung dengan asumsi normal, ya tentunya nggak nyambung. Nah, itu kita akan lebih rinci nanti di uji-uji statistik, termasuk asumsi normalitasnya. Kemudian berdasarkan central limit theory, bukankah semua distribusi akan mengalami konvergensi menjadi normal distribusi dengan parameter nx bar? Betul. Kalau ya, ada kalaunya. Kalau sampelnya dipilih secara acak sampai dengan jumlah kombinasi atau jumlah sampel yang semua kombinasi yang ada di dalam sampel itu sudah dipilih gitu. Jadi bukan sembarang sampel saja yang akan membentuk central limit theory yang membentuk distribusi normal. Karena kalau cuman misalnya kita punya central limit theory dengan n atau besar sampel yang tidak sesuai, maksudnya tidak lengkap mencakup semua kombinasi yang ada, maka dia juga belum tentu normal. Jadi dia dipastikan normal central limit theory itu setelah semua kombinasinya diikutkan atau terpilih sebagai sampel. Nah, itu kita bahas nanti di distribusi sampling. Distribusi sampling akan berbicara nanti central limit theory. Ini pertanyaannya tajam-tajam dan ini mengacu ke depan gitu. Karena belum dipelajari, baru pembukaan ya sudah bertanya dengan tajam ke sana. Oke, berikutnya kalau SUPAS apakah sama seperti sensus? SUPAS itu survei. Dia tidak sama dengan sensus. Memang surveinya mencakup seluruh Indonesia. Tetapi dia tidak mengikutkan seluruh populasi. Nah, SUPAS itu hanya sebagai alat untuk mengontrol estimasi atau perkiraan di tingkat nasional. Dia sulit untuk mendapatkan angka di tingkat provinsi. Kan kalau sensus kan kita bisa dapat angka sampai desa ya, atau RT bisa gitu tergambar. Tapi kalau SUPAS nggak bisa, dia hanya cukup untuk nasional saja. Untuk provinsi rasanya sih juga nggak bisa ya. Tapi untuk memastikannya nanti kita lihat lagi konsep SUPASnya BPS, apakah sampelnya dihitung di level nasional atau di level provinsi. Kalau sampel dihitung di level provinsi, berarti provinsi dia bisa gambarkan. Ya, sama juga dengan survei yang lain,
Misalnya SDKI itu paling rendah dia hanya bisa menggambarkan provinsi. Tidak bisa sampai kabupaten kota. Tetapi kalau hitungan sampel survei sosial ekonomi nasional Susenas, itu hitungan sampelnya bisa sampai level kabupaten, sehingga tergambarlah kabupaten gitu. Jadi tidak hanya tergambar nasional dan provinsi, tetapi juga tergambar kabupaten. Jadi sekali lagi, baik itu Supas, Susenas atau survei-survei yang lain, dia hanya menghitung gambaran survei di level mana sampelnya dihitung. Oke, izin bertanya, jika gizi normal kurang menjadi data ordinal, apakah baik buruk tinggi rendah menjadi data ordinal juga atau nominal? Nah, ini penting nih. Ordinal atau tidaknya itu tergantung kita mau mengordinalkan atau enggak gitu. Mau melihat tinggi rendah apa enggak? Kalau mau melihat tinggi rendah berarti ordinal menjadi penting. Tapi kalau tidak melihat tinggi rendahnya, hanya melihat perbedaan saja, berarti cukup ordinal saja. Cukup nominal saja. Jadi yang dua kategori itu belum tentu dua kategori itu nominal, bisa jadi dua kategori itu adalah ordinal. Tergantung tujuan kita, apakah ingin membandingkan melihat dia lebih tinggi atau lebih rendah, atau hanya melihat perbedaan saja. Misalnya ya tidak gitu. Anemi tidak anemi, itu kan ya tidak. Dia bisa nominal. Tetapi kalau kita mengikuti data aslinya bahwa anemi itu di bawah 12 gram per desiliter misalnya, di atas itu adalah normal, maka itu bisa jadi dia ordinal. Nah, tinggal nanti pemakaian uji statistiknya disesuaikan. Sepanjang dia kategori, itu sudah pasti adalah chi-square. Chi-square itu adalah non-parametrik. Ya. Jadi chi-square bukan parametrik, tetapi adalah non-parametrik. Kemudian, adakah contoh interval selain suhu? Ada. Itu tadi anemi. HB digabung, HB12 digabung dengan HB12, apakah jadi HB24? Enggak kan? Itu selain suhu bisa HB. Kemudian berikutnya terkait tes robust against normality. Mungkin ada rekan-rekan yang tertarik untuk membaca. Oke, silakan. Dari ini nih ada yang share. Silakan dibuka linknya. Terakhir, margin of error 5%, tingkat variasi 9%. Kalau semisal dari kasus Bapak tadi populasi 100.000 diambil 400 dengan margin error 5%, apakah jika jumlah sampel naik jadi 1.200, tingkat kepercayaan bisa menjadi lebih tinggi? Oh enggak, kepercayaan tidak bisa lebih tinggi. Yang bisa menjadi lebih akurat itu adalah sampling errornya. Jadi ada nama konsep standar deviasi dan standar error. Jadi nanti kita belajar lebih rinci itu di distribusi sampling. Jadi apa perbedaan sampling error dengan margin error? Itu nanti lebih banyak kita bicara di sana. Kalau margin error lebih ke arah error di dalam pengambilan sampel, tetapi sampling error adalah error dalam konteks berapa besar sampel yang kita ambil. Oke. Apakah dengan 1.200 itu hasil survei lebih akurat dari sampel 400? Oke. Jadi konsepnya ada dua ya. Satu adalah akurasi, yang kedua adalah presisi. Jadi akurat atau tidaknya bukan tergantung dari besar sampel. Besar sampel hanya menggambarkan presisi.
presisinya akan lebih akurat kalau sampelnya lebih banyak. Tetapi akurat atau tidak akan berubah dengan jumlah sampel. Akurat atau tidak akan lebih tergantung pada metode, substansi untuk mengukurnya. Kalau mengukurnya asal-asalan, tidak pakai standar, tidak dilatih dan segala macam, itu yang menyebabkan dia tidak akurat. Jadi bedakan validitas dan reliabilitas itu juga akan berlaku pada pengambilan sampel, tidak hanya pengukuran tetapi juga pengambilan sampel. Pengambil sampel antara orang dilatih dengan tidak dilatih itu konteksnya kepada akurasi. Tapi mengambil sampel banyak sedikit itu konteksnya adalah presisi. Oke. Sementara itu nanti bisa ditanyakan lagi ketika kita masuk ke masing-masing sesi yang kita bicarakan. Terakhir lagi ada lagi, berarti data rasio atau interval bisa kita bedakan sebagai data ordinal bahkan nominal, bisa diperlakukan. Udah pasti dia memiliki sifat nominal dan ordinal. Jadi bukan diperlakukan ya, tetapi memiliki sifat ordinal dan nominal. Jadi data yang rasio dan interval tadi dia sudah pasti memiliki sifat nominal dan ordinal. Bukan diperlakukan sebagai data ordinal. Bisa maksud diperlakukan ini bisa dikategorikan, boleh. Kalau yang dimaksud adalah dikategorikan, diordinalkan atau dinominalkan bisa jawabnya. Nah, tergantung kebutuhan kita. Tetapi tidak sebaliknya. Data nominal tidak bisa diintervalkan. Nah, tapi data interval bisa dinominalkan. Gimana caranya? Tinggal dikategorikan saja. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini suatu pertanyaannya saya lihat ini semangat belajarnya sangat tinggi dan ya suatu pembukaan yang bagus gitu. Mudah-mudahan tetap terjaga semangatnya sampai akhir nanti. Kira-kira demikian. Kalau masih ada pertanyaan silakan dikirim chat. Tapi kalau tidak kita cukupkan sekian. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa hari Kamis dikumpulkan dulu tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Terima Oke. kasih Pak. Terima kasih, Pak. Izin live, Bro. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.